وتغفر عبادك الصالحين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب علي بن حسن بن أحمد بهرون، وإلى روح أبينا ومربنا الشيخ محفوظ أمين، وإلى روح الإمام قطب الدعوة الحبيب أحمد بن عمر بن سمير، وإلى روح الإمام قطب الغوث والإرشاد والبلاد والعياد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي، وعلى من وسلفنا صالح عند حضور مجالس العلم ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa masyayikhina wa ulumikum fid dharaini, amin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib sekaligus jamaah majlis pengajian saat ini yang sudah hadir ataupun yang masih bertahan selepas melaksanakan salat fardu maghrib tadi, yang semuanya kami hormati dan muliakan. Pada pengajian yang sebelumnya kita membicarakan masih berkaitan keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu ataupun menyebarkan ilmu, sampai kepada perkataan Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib. Ini sepupu sekali Nabi, menantu Nabi dan sahabat Nabi. Sejak kecil ikut dengan Nabi, berguru dengan Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda memuji kepada sosok Sayyidina Ali. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Hadis Nabi masyhur. Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali itu pintunya. Seseorang apabila hendak masuk ke satu rumah, satu gudang, pasti melalui pintu. Dan itu jalan yang terhormat, jalan yang beradab, jalan yang baik. Ketika kita masuk ke rumah, maka dianjurkan bagi kita mengucapkan salam. Apakah rumah kita sendiri ataupun rumah orang lain, baik yang ada penghuninya maupun tidak ada.
Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan gaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau masuk ke rumah yang bukan rumah engkau sebelum engkau permisi dulu, minta izin dulu, mengucapkan salam dulu. Jangan nyelonong masuk, itu adab, ya. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangi rumah itu melalui pintunya. Nah, antara para rasul dengan Allah, pintu untuk menuju Allah, wahyu yang disampaikan Allah kepada rasul melalui Jibril. Nah, itu Jibril perantaranya. Sayyidina Ali disebut oleh Nabi sebagai pintu daripada gudang beliau. Berarti Sayyidina Ali ini istimewa. Ini kita berbicara Sayyidina Ali, ya. Semua sahabat itu istimewa, mulia semua sahabat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dapat banyak yang khusus daripada Rasulullah. Saya ajarkan sebuah doa kepada antum-antum semua, bapak ibu semua, disebutkan Nabi pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali. Itu ada khusus kitabnya namanya Minnahus Saniyah, karangan daripada Sayyid Al-Imam Qutb Abdul Wahab Sya'rani. Tipis saja kitabnya. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apabila engkau masuk sebuah kampung, sebuah kota yang belum pernah engkau masuki, maka bacalah doa ini. Apabila engkau baca doa ini sebelum masuk kepada kota tersebut, engkau tidak akan mendapat kezaliman di dalam kota itu. Engkau tidak akan mendapat kejahatan yang ada di kota itu. Dan engkau akan mendapatkan kebaikan, dipertemukan dengan orang baik-baik di kota itu. Tidak jarang orang pergi ke satu kota, habis dirampok orang, habis dicore orang. Tidak jarang. Nah, banyak seperti itu, apalagi kalau daerah itu asing oleh kita. Ini yang belum pernah kita masuki. Kalau sampean orang Gerogot masuk kota Gerogot, pintu gerbang itu yang dekat SPBU itu, tidak perlu baca doa itu. Sampean belum pernah misalnya pergi kota Tarakan, walaupun satu Kalimantan Timur, saking jauhnya 1 jam pesawat dari Balikpapan. Bandar udara Juata namanya, Tarakan. Kalau Berau itu Kalimarau namanya. Kalau Malinau Ira Bising. Jadi begitu sudah di udara, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Juata Internasional Tarakan. Kelihatan sudah kota Tarakan tuh, Plaza Tarakan tuh paling tinggi, kelihatan sudah. Baca doa dari atas. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil madinati wa khaira maqtasabtu fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri maqtasabtu fiha. Allahumma arzuqni khairaha wa a'idni min syarriha wa habib salihah ahliha ilaina. Cet mendarat selamat, kita akan mendapatkan kebaikan di kota itu. Andai kata kita ketemu dengan seseorang, seorang itu baik nanti dengan kita, dan kita mendapatkan kebaikan di kota itu, dan keburukan kota itu kita akan dijaga oleh Allah. Nah, istimewa itu. Nah, itu doanya itu. Saya kalau mau cerita panjang nanti, cerita kepribadian tidak usah. Ya, ada pengalaman-pengalaman. Ini.
Tidak bisa dibuat-buat. Nah, itu doa itu ada istimewa, boleh diamalkan. Itu Nabi kepada Sayyidina Ali. Hebat doa itu. Nah, tinggal dicari aja ya, ada doa itu. Jadi begitu Nabi mengatakan dalam hadis anak Madinatul ilmi wa aliyun babuha, kan dahulu kelompok, kalau bahasa kitanya yang betul-betul royal dengan Sayyidina Ali itu ada kelompok pendukung Sayyidina Ali, pengikut setia Sayyidina Ali. Ketika terjadi seteru Sayyidina Ali dengan Muawiyah ibni Abi Sufyan, terjadi perang, namanya perang Siffin. Ketika perang Siffin terjadi, pasukan daripada Muawiyah anak Abi Sufyan ini kalah. Lalu mereka mengangkat bendera putih yang merupakan tanda mau genjatan senjata. Genjatan senjata itu kan tidak ada lagi tembak menembak berhenti. Kita sepakati tidak ada lagi tembak menembak, bom membom, tidak ada. Panah memanah, tombak menombak, berhenti. Disepakati angkat bendera putih. Oleh sebahagian kelompok Sayyidina Ali tidak terima. Ketika giliran mereka terdesak, enak-enak angkat bendera putih, berdamai. Andai kata mungkin di pihak kita, tetap bantai buahnya. Tidak setuju mereka. Akhirnya keluar daripada Sayyidina Ali. Dulunya royal, pengikut setia, itu namanya Khawarij. Khawarij itu kan orang yang keluar. Kalau bahasa orang sekarang itu membelot. Kalau bahasa Malaysia itu pembangkang, keluar. Karena mereka ini sudah memang benci kepada Sayyidina Ali. Dengar ini hadis Nabi, Nabi menguji Sayyidina Ali, ada reaksi. Karena pujian itu juga nikmat loh ya. Walaupun kita tidak harus mencari pujian itu, karena bisa saja pujian itu akan merontohkan kita, pujian itu bisa saja akan merusak kita, bisa mengurangi keikhlasan kita. Makanya ketika ada pujian dari seseorang, yang pujian itu memang ada sedikit pada diri kita, bukan full 100% ada doa yang kita baca. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi azhara jamila wa satara qabiha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah menampakkan kebagusan, keelokan yang ada pada diriku sehingga orang bisa memuji aku dan menutupi segala keburukan aku. Jadi kadang-kadang terlalu ujar kita Banjar tuh keungahan. Itu ada pada diri kita yang dipuji orang itu. Andai kata ada juga doanya. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun. Ada sambungannya tuh yang mimma yadhunnun. Ada tuh di dalam kitab yang bernama Risalatul Muawanah, doa itu. Ini doa ini diulah-ulah supaya kita dipuji. Waliyadzubillah. Hati-hati dengan pujian ini. Tidak sedikit orang akan tergelincir gara-gara pujian ini. Jangan diulah-ulah. Nah, jangan diulah-ulah. Nah, andai kata ada tuh pujian itu ada pada diri kita, sebagian yang dipujikan orang itu, kita jangan GR, jangan keungahan, jangan merasa bangga. Baca doa tadi, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi azhara jamila wa satara qabiha. Kita akan dijaga oleh Allah. Nah, itu pentingnya itu. Nah, ada dua orang laki-laki berjalan sambil berbicara. Dua orang ini berkesahan, bercerita. Abu Hanifah ada di tempat itu. Lalu salah satu bercerita dengan temannya. Lihat tuh, kamu lihat lelaki tua itu, seorang lelaki itu orang yang ibadahnya semalaman full tahajud kepada Allah. Omongan dua orang itu didengar sedikit sama telinganya Abu Hanifah. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, lahir tahun 80, wafat 150, pencatut madhab Hanafi, maestronya ilmu fiqih. Karena ini gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i tidak ketemu. Tahun lahirnya Abu Hanifah, tahun wafatnya Abu Hanifah, lahirnya Imam Syafi'i. Tidak pernah ketemu.
pernah ketemu. Mendengar itu kata Abu Hanifah, aku malu kepada Allah. Orang telah memuji aku yang pujian itu tidak ada pada diriku. Setelah itu aku tidak pernah lagi tidur malam, semalaman aku beribadah kepada Allah. Karena orang sudah memuji aku, menyangka mereka yang sesuatu tidak aku lakukan. Seperti itu. Coba kalau dengan kita sekarang akhir zaman, kalau bisa mau dipuji terus. Allahu Akbar. Beda ya, beda, jauh. Nah, tuh. Mendengar hadis Nabi seperti itu, falamma sami'al khawariju hadal haditha hasadu, manakala mendengar akan ini hadis oleh orang-orang Khawarij yang keluar daripada kelompok Sayyidina Ali tadi, lalu apa? Hasadu, dengki hati mereka, dengki, hasad. Nah, dengki. Nah, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna bagidaka yauman ma, itu kan, wa abgid bagidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dalam kitab Balagatul Wadihah, kalau engkau cinta kepada seseorang jangan berlebihan, sedang-sedang aja. Satu saat dia menjadi orang yang paling kamu benci. Kalau kau benci kepada seseorang sedang-sedang aja juga, jangan full, setengah-tengah aja tensinya. Siapa tahu dia menjadi orang paling kau cintai. Balagatul Wadihah. Banyak terjadi macam itu. Luar biasa caci makinya dulu, sekarang jadi konconya. Tidak sedikit tuh, itu syaratnya tuh ada. Balagatul Wadihah. Dulu ini kelompoknya Khawarij ini luar biasa royalnya dengan Sayyidina Ali. Akhirnya menjadi musuh. Nah, ini yang membunuh Sayyidina Ali ini dari kelompok ini. Coba. Nah, jadi itu menjadi semua pelajaran dalam romantika kehidupan kita ini. Jadi yang tinggal menganalisa, memahaminya. Mendengar orang-orang Khawarij akan itu hadis Nabi memuji kepada Sayyidina Ali, dengki mereka. Lalu mereka ada reaksi dengan kebenciannya, itu ada reaksi. Lalu apa yang diambil mereka? Tindakan. Wajtama'a asyarata nafarin min kibarihim, maka mengumpulkan mereka orang Khawarij akan 10 daripada pembesar mereka kaum Khawarij. Tokoh pintolannya dikumpulkan. Kalau mau dikembangkan ini cerita, ini pakar debat dikumpulkan, ahli argumentasi, memang orang spesialis debat. Orang kalau mau debat itu pasti menyiapkan bahan, menyiapkan materi, pasti sudah. Makanya kebanyakan ulama kita kalau macam itu dulu ada bilang, abah pengasuh guru kami jangan dihadiri, tidak usah. Tidak usah. Kalau orang mau ngajak debat tuh pasti dia siapkan sudah, tidak usah. Bukan kebaikan yang tidak usah. Jangan dihadiri. Usah. Tapi ada juga yang harus dihadiri. Nah, kalau debat mau cari menang, itu buah dari hasil debat itu akan menambah kebencian. Tapi kalau memang mencari kebenaran, makanya Imam Syafi'i kalau ada orang berbeda pendapat dengan beliau, debat ada masalah biasa, beliau berkata berdoa, ya Allah semoga kebenaran ada pada orang ini, bukan dengan pada aku. Macam itu hebatnya. Coba macam sekarang maunya aku aja sudah. Banyak akhir zaman ini seakan-akan dia yang punya kapling surga itu. Akhir zaman ini banyak. Lain padainya salah semuanya, lain padainya haram semuanya, lain padainya selesai sudah. Banyak sudah akhir zamannya. Imam Syafi'i tidak. Aku berharap kebaikan ada pada diri kawanku ini. Aku berharap kebenaran andai kata berdebat ada di pihaknya. Begitu orang bersih hati. Sekarang nih Allah. Makanya lihat pasca debat sesudahnya apa hasilnya? Nggak ada. Jadi permusuhan. Banyak tuh buang-buang masa aja kita. Nonton debat-debat tuh nggak ada. Baik baca selawat aja Pak.
Nah, dan para ulama sufi tidak mau debat. Guru dulu awal-awal mulanya masalah ini banyak itu kontroversi. Satu pun tidak ada yang diladeni, tidak ada. Tidak ada yang dilayani, satu pun tidak ada. Nggih. Sampian kira-kira yang mau debat berapa hafal kitab? Nggih, kitab masih di luar kepala, sidin di dalam kitab, pian masih di kitab ilmu, sidin di luar kitab sudah. Di luar kepala kitab. Nggih. Nah, orang langsung sudah. Tapi tidak mau, ya kan? Ulama sufi itu tidak mau meninggalkan itu. Nah, nggih. Debat, ada tuh bahasanya apa, bahasa sufinya debat itu, meninggalkan itu. Nah, mengumpulkanlah oleh orang-orang Khawarij akan 10 daripada pembesar mereka. Qalu, berkata mereka pembesarnya Khawarij, inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan. Berkata mereka, sesungguhnya kami bertanya kepada engkau, bertanya daripada engkau Sayyidina Ali, mas'alatan wahidatan, akan satu masalah. Dari orang Malaysia, saya akan bertanya kepada anda satu soalan. Nah, itu Malaysia. Kalau Malaysia satu soalan, kalau kita satu persoalan. Ya beda sedikit, tapi maksud sama. Pengajiannya jam berapa Ustaz? Jam 7:30. Kalau Malaysia sebutnya jam 7:30. Sama aja. Kan sama aja tuh. Selain daripada petugas dilarang masuk. Kalau Malaysia selain kaki tangan dilarang masuk. Jadi selain kaki tangan tidak boleh masuk. Sama sahaja aja. Wa nara kaifa yujibu lana, dan kami hendak melihat. Mana asal nara itu kan melihat. Kenapa nara? Karena nak itu nahnu, menunjukkan kibarnya tadi orang banyak. Maksudnya begitu. Nomor 13 berarti fi'ilnya ini, fi'il madhinya. Wa nara kaifa yujibu lana, dan kami hendak melihat bagaimana engkau wahai Sayyidina Ali menjawab kepada kami. Pertanyaan yang kami ajukan, kami akan melihat, mencermati bagaimana cara engkau menjawabnya, dan kami mau dengar jawaban engkau kayak apa. Artinya Nabi memuji engkau ini kotak gudang pintunya ilmu ini, kami mau lihat sesuai enggak. Jangan sekedar nama aja besar. Makanya jadi orang besar itu susah, pian tahu enggak? Susah. Nyaman itu jadi orang biasa, kata Habib Abdullah Al-Idrus Akbar. Itu paling nyaman. Orang menghargai, alhamdulillah. Kada dihargai, kada apa-apa, karena orang biasa. Gitu. Ditaruh di depan tidak apa-apa, ditaruh di belakang enggak apa-apa, karena orang biasa. Itu hebat itu. Habib Abdullah Idrus Akbar mengajarkan begitu. Masya Allah. Pakih muqaddam tuh ke pasar beli ikan, dimasukkan di lengan baju ni iwak ikan. Siapa yang enggak kenal pakih muqaddam? Pakih muqaddam tuh bisa merili muridku ini di surga kah, di neraka kah, bisa, saking hebatnya. Sekarang siapa bisa merili muridnya ini di surga kah, di neraka, bisa. Hebatnya pakih muqaddam tuh. Ayo ya, siapa tahu akhir zaman ini di sini di lingkungan Juni ini ada yang bisa merili juga. Merili sekeluarga aja ndak bisa, apalagi orang lain. Datang laporan, ya al-imam faqih muqaddam Mbak Huraisah, murid antum meninggal dunia. Lama sudah nggak datang lagi ke pengajian, nggak hadir lagi ke majelis, absen terus, mati sudah. Diam pakih muqaddam. Ndak lama, ndak mati. Mbak Huraisah kagak mati. Gak mati, dia masih hidup. Di mana Al-Imam antum tahunya bahwasanya Mbak Huraisah tuh belum lagi mati, masih hidup? Di mana antum punya keyakinan? Aku baru saja menengok muridku itu di neraka. Baru saja aku menengok muridku itu di surga. Kutemukan dalam penghuni surga kada ada, dan aku yakin muridku tuh tidak bakalan ke neraka.
Kau tengok di surga ada menunjukkan masih hidup. Aku yakin muridku itu kan bakalan ke neraka. Habis ngomong begitu nggak lama kelotok-kelotok Mbak Khuraisah datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqih Muqaddam. Macam apa hebatnya keramat itu? Mau percaya ke nggak ada? Terserah dia. Ini pengajiannya kan ada tekanan kita, santai aja. Nabi itu tidak pernah menekan sih. Depan ditekan dulu, saya ditekan. Hebat pakai Muqaddam. Banyak lagi cerita lain. Nah, pakai Muqaddam ini karomatnya luar biasa. Jangankan pakai Muqaddam, anaknya Imam Ali, Imam Alwi Al-Guyur. Pakai Muqaddam ini banyak punya anak, diantaranya Alwi Al-Guyur. Al-Guyur itu bermakna orang yang cemburu. Cemburu terhadap namanya. Maksudnya di zaman itu ada orang yang punya nama sama dengan Habib Alwi ini tidak ada. Karena beliau cemburu dengan namanya. Menurut keterangan para orang terdahulu salaf, apabila di zaman Habib Alwi Al-Guyur ini ada orang punya nama Alwi, orang tua akan mati, gak panjang umur. Sama bahari ada kisah guru kami, orang mengasih nama anak Allah Timbak Patir mati. Siapa tahu mencoba sini kan. Aku hendak menamai anaknya Allah Jajo Timbak Patir. Kamu zaman dahulu anaknya ditimbak, men sekarang bisa serumahan. Timbaknya, jangan coba-coba. Jangan macam-macam. Abahnya berkhalwat di gunung Jabal Nurain namanya. Datang Alwi Al-Guyur nih. Kan sana orang ini kan pakai apa, peliharaan binatang ternak, domba, kambing. Coba kasih umpanin dengan daun-daunan, daun-daun bidara. Nah, beberapa jenis tanaman aja yang bisa hidup di Hadramaut itu. Kalau kayak kayuan kita sini habis mati. Dan sesuai dengan iklimnya. Jadi mau dipukul daun-daunan dirontokkan, daun-daunannya berzikir. Daun-daunan berzikir. Lah, berzikir. Nggak bisa. Alwi Al-Guyur ini melihat muka orang, tahu orang ini celaka apa selamat. Apakah hakim? Cakapian ada zaman Alwi Al-Guyur minta perisakan. Aku ini cirinya selamat kah kadakah? Saadah kah syakawah kah? Si Din tahu. Ada tanda. Hebatnya tuh. Jadi jar abahnya kalau macam itu jar pakai Muqaddam, perisakan panju abah ikam tandanya apa? Coba. Muqaddam mau perisakan abah lah. Perisakan biarnya alamat buntung jawang bahaya jangan. Hebatnya. Nah, kisah sedikit nih, ambil momen. Haul tuan guru sekumpul. Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf pernah tinggal di Martapura beberapa waktu dari Tarim, Hadramaut. Yang ada fotonya Tuhan. Siapa guru itu? Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf, turunan daripada Abdurrahman Segaf. As-Saqqaf tulisannya. Sakpun atap. Berapa kali mimpi Rasulullah supaya disuruh mendatangi ke sekumpul. Begitu pertama kali bertemu, tanya siapa nama segala macam. Habib Ahmad ini berkata, jar Habib Ahmad kepada guru sekumpul, guru saya ini, ismuhu Zain, wa wajhuhu Zain, wa sautuhu Zain, wa musallahu Zain, kulluh Zain. Paham nggak pian? Kalau Habib Mustafa nyata ya kan paham. Habib Mustafa biasa Al-Hadar. Kalau kita kada pian paham. Namanya indah Zain, Nihayatu Zain nama kitab. Zain indah. Bagus, elok. Namanya indah. Mukanya indah.
suaranya indah, musholanya indah. Zaman itu pertama kali mushola Raudhah tuh dibina selesai, paling indah mushola. Dan tidak ada sebesar itu mushola, seindah itu tidak ada. Pertama kali keluarnya tahun berapa tuh? Tahun 90-an atau di bawah 90. Tidak ada. Musholanya indah, kulluh zain, semuanya memukau, semuanya indah. Guru saya ini hebat. Dulu ada Sarsan ini kalau bahari itu, kalau pensiunan tentara tuh boleh membawa senjata pulang ke rumah. Mau nimbak apa aja boleh, nimbak payau, nimbak kerak, macam-macam bahari itu. Kalau sekarang didata. Sebelum megang senjata itu pun di psikis dulu nih. Siapa tahu ada masalah di rumah apa segala macam. Layak apa kada nih? Ini tegang-tegang tensi ini. Wah, tidak bisa megang senjata nih. Bisa menembak komandan ini. Tidak bisa, atau bini ditembaknya. Ada sembarang. Kalau zaman dulu kan bebas saja. Berjalan berdolan guru ke gunung, siasah jalan. Ada burung. Aja guru. Kamu hendak ke mana? Karena kepala guru ambil senjata. Puk. Karena burung jatuh. Karena kepala. Mati burung, sembelih mati. Jalan lagi. Ada pulang guru. Kamu hendak ke mana aja guru? Mengenai mantan tentara. Ini sniper ya kata gembak. Sniper. Kalian tahu sniper lah. Penembak jitu. Jangan tahu tanggung kisahnya ini. Hah? Kamu hendak ke mana? Karena dada guru. Tuk tembak. Pak jatuh, tembus dada. Selesai. Dua sudah. Pas ada burung. Ganal lagi. Yang tadi mungkin burung kata. Burung karuang. Burung karuang. Ini yang satu nih. Burung darah koko. Burung apa itu? Yang besar lagi tuh. Perkutut kah? Nah, giliran ikam je guru. Tembak. Maka sniper nih. Tembak. Tembaknya nah, antang nah. Bisa kada bernapas juga. Nah. Tuk. Kada kana. Kada kana. Kada kana. Apa? Kada kana. Jadi Jermantan tadi itu, Sarsan tadi, mumpung berduaan guru ke orang kadada ulun minta ilmunya supaya menimbak kayak pian juga karena jitu. Nggak ada tahan. Apa ilmunya? Jadi je guru ilmunya karena nggak ada. Supaya menimbaknya karena tepat sasaran. Tunggu burung tuh dalam kondisi lupa kepada Allah. Bilanya burung tuh kondisi lupa kepada Allah, timbaknya pasti karena. Sekarang pertanyaannya, di mana kita tahunya keadaan burung lupa kepada Allah? Kapan kita di sini aja mana tahunya? Berapa banyak orang yang badan di majelis, hati masih dipartipi di rumah. Walaupun fisiknya sini nah. Benar benar. Hei. Makanya kata ulama salaf terdahulu, qalbuka fil majlis wa jasaduka fisuk khairun min ayyakuna jasaduka fil majlis wa qalbuka fisuk. Apa artinya? Hati engkau ada di dalam majlis pengajian, fisik di pasar masih lebih bagus daripada badan di majlis, hati di pasar. Kalau masalah hati dan badan di pasar itu jangan diceritakan lagi. Ini orangnya di pasar aja, tapi pikiran ke majlis aja. Bagus masih. Daripada orangnya duduk di tengah majlis, tapi mindsetnya, hatinya, konsentrasinya ke pasar. Pilih mana? Hai. Sekarang pertanyaannya, kondisi hati kita karena mana? Jadi jangan guru bila hendak anak menimbak burung itu, tengok, perhatikan kondisi burung itu lupa kepada Allah, timbak ya pasti karena.
Jadi bilanya pian nang memancing, memasang jala, semua nang kena pancing dan jala itu kondisi iwak ikan itu dalam keadaan lalai kepada Allah. Jadi bila pian memakan itu karena lalai kepada Allah. Hai, bujur lah, jangan tawa-tawa kita. Awalnya bersikir kepada Allah, ini tahu nih ada ranjau depan truk, selamat ini. Dan itu ceritanya ada di dalam kitab An-Nawadir. Seorang anak tidak mau makan ikan dia, begitu kena dilepasnya, begitu kena dilepasnya. Bilang, yang Abah, dayana kasbana, kau telah menyia-nyiakan usaha kita. Kenapa dilepas? Apa makanan kita? Lain kayak orang sekarang anak bawojol singgah dulu Indomaret. Banyak ongkos sangunya daripada dapat kulihan iwaknya. Hamuk bini datang ada setimbang, jadi bini kan ini waktu berapa jam, maka berpanas pian. Belum lagi yang menyangat tuh apa jar-banjar tuh tungau apa itu yang agak kelihatan yang merah-merah itu. Maka tahunya sasaran yang empuk yang mana kan itu ada mengerti kita. Hah? Ya telah dayana kasbana janabah, engkau telah menyia-nyiakan usaha kita. Bagaimana ini apa yang kita makan? Suplai makanan gak ada. Kalau ikan ini ada, kita bakar bisa kita makan. Sekarang kalau dilepas kenapa? Ikan yang kena tangkap jalaknya Abah nih, ikan yang lalai kepada Allah. Jika sekiranya dia ikan ini berzikir kepada Allah, inilah bermakna yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih yang di langit, yang di bumi, semuanya termasuk ikan dalam lautan. Bilanya bertasbih aja kadang-kadang. Berarti pemahamannya bilanya kada bertasbih, iya karena ya kita tuh makan nak ada bertasbih, iya malas bertasbih. Nah ini kayak apa? Hai, bah, ini kan laku lagi wah kurang lah, komplain buahnya nenek. Adalah tuh ilmunya macam itu. Nah itu ada ceritanya dalam kitab tuh ada anak kecil dayana kasbana, kan bila bergerak bergoyang-goyang ada ikannya, masukkan di abahnya ke dalam perahu, abahnya masangin dilepasnya sama anak-anaknya. Mana ada kulihan dapat. Ini kondisi di tengah lautan. Kalau sekarang di daratan telepon dulu. Nah ada gambar nang durungan ke di minimarket, great datang online makanan KFC. Nah langsung di situ ada. Ini apalagi tengah lautan. Kalau kita ikan ini kada ada, apa nang dimakan? Jadi jangan anak kita bertawakal kepada Allah. Ayo, kalah makom nentu dapat nang kedudukannya. Ini contohnya nih. Jangan kita lah, tapi kita disuruh menghargai nang Tuhan lah. Itu bicara adab zahirnya. Tapi masalah kedudukan di hadapan Tuhan kada tahu. Berapa banyak anak kecil yang dapat hidayah, dapat kelebihan daripada Allah, kurang besar berhajat kepadanya. Dulu guru Seman Jalil belajar, gurunya guru alim luar biasa, alimul allamah. Di akhir-akhir kehidupan belajar dengan guru, karena guru mendapat inayatun minallah, fahtajat ilahil akabir, berhajat kepadanya orang-orang tua, orang-orang besar. Tawaduk juga gurunya, pada tawaduk pada juga. Bah ini santriku kemarin sore, ini kan akan ini pesantren kada pintar kada dulu mengaji aja. Nah iya, payah sudah. Lalu terhijab ilmu padanya. Udahlah, nah itu. Jadi selanjutnya falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhara na'lamu annahu alimun. Jikalau engkau menjawab akan tiap-tiap satu daripada kami dengan satu jawaban yang lain, maka tahulah kami, yakinlah kami, alima bimakna yakin, maka tahulah kami bahwasanya engkau betul-betul orang alim, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakap bahasa kita tuh
Kami ajukan satu soal, engkau menjawab, kami perhatikan. Apabila satu soal pertanyaan kami ajukan, engkau jawab dengan jawaban yang berbeda-beda, maka yakinlah kami engkau ini betul seorang yang alim. Tepatlah yang disabdakan Nabi, aku gudangnya ilmu, engkau pintunya. Macam itu. Ini dahsyat nih, ini debat yang asli nih. Kalau debat kandidat tuh ada rame, ini yang rame. Saya pernah membacakan kitab ini waktu itu di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu di ibu kota Sabah. Ada satu di situ petrol, tempat stasiun minyak. Ada musala di situ. Waktu itu hujan, saya dibawa oleh pejabat Majelis Ugama Islam Sabah. Saya bacakan kitabnya. Banyak situ orangnya. Jadi bilang orang-orang sana, Ustadz lagi datang lagi sini, macam ni boleh okey lah, elok lah macam ni. Senang cerita ilmu. Isa sudah? Oh malah. Kalau dibaca terus ini selesai ini. Tidak apa-apa, kita tidak ada target juga kan. Kalau nyebut target itu misalnya proyek kalender tanggal sekian harus sekian kan gitu, kalendernya ada misalnya. Kalau kan ini kita ada proyek ini santai aja kita. Nah, lalu mana tadi? Faja'a wahidun minhum, maka datanglah satu daripada 10 itu kibarnya Khawarij. Satu maju, maju satu duduk. Sayyidina Ali sendiri aja. Macam Said Muhammad Maliki Abuya diajak debat oleh pentolannya Wahabiyah di Makkah. Kan berbeda paham, berseberangan paham. Setelah beliau mengarang kitab namanya Yajibu Mafahim Yajibu Antusohah, pemahaman yang harus diluruskan, kebakaran janggut. Ulama besar Mekah yang berseberangan paham diadakan debat. Andai kata bisa mengintimidasi, menteror fisiknya Abuya, mereka lakukan. Tapi tidak bisa. Kenapa? Abuya punya abah Said Alwi, Said Alwi punya abah Said Abbas. Itu dekat dengan keluarga Raja Mekah. Tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ada itu selesai. Menceritakan saya panjang cerita itu. Saya ada punya kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Saya ada punya pemahaman yang harus diluruskan. Diceritakan kitab tuh banyak isinya, ramai itu. Karangan Abuya. Datang satu menghadap Sayyidina Ali berhadapan. Berhadapan. Wa qala, berkata, ya Aliyu, al ilmu afdalu amil malu, ilmu kah yang lebih utama atau harta kah? Karena temanya ini, mana antara ilmu dan harta yang lebih utama, itu temanya. Kalau bahasa Malaysia tajuknya, judulnya, tema debat itu mana yang lebih utama, ilmu kah harta kah? Itu seputar itu saja, tidak di luar itu yang didebatkan. Maju satu. Ini 10 kisahnya nih lah. Oh malah 10 nenek. Ya Ali, al ilmu abdalu amil malu, ilmu kah yang lebih utama atau harta kah? Fa'ajaba Aliyun, maka menjawablah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Faqala, beliau berkata Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mali, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala, berkata lagi si penanya tadi, belum puas dia, bi ayyi dalilin, apa dalilnya, apa argumentasinya. Makanya Ustadz Noval Al-Idrus Solo ngarang beberapa biji buku yang berjudul Mana Dalilnya. Jilid 1 sampai jilid berapa sekarang? Mana orang tahlilan dalilnya? Ini lo. Takin mana dalilnya? Ini lo. Semuanya ada. Engkau yang gak kebaca. Punya kitab 2 biji, mau mendebat 1000 biji, mana bisa. Punya kitab fotokopi, suruh baca yang asli kagak bisa juga. Ujung-ujungnya, Ustaz, saya jangankan yang gundul begini, yang rambutnya ada aja kagak bisa. Makanya sampean jangan debat-debat. Yang ada rambut aja kagak bisa, bagaimana yang gundul?
mundur akhirnya. Bi ayyi dalilin, dengan apa dalilnya? Qala, berkata Sayyidina Ali, al ilmu mirasul anbiya'i wal malu mirasu Qarun wa Syadad wa Fir'aun wa gairihim, supaya karena atapnya ya. Apa dalilnya? Engkau mengatakan ilmu lebih hebat daripada harta. Dalilnya kata Sayyidina Ali, harta itu warisannya, harta atau ilmu lebih afdal daripada harta, lebih afdal. Apa dalilnya? Harta itu apa? Ilmu itu mirasul anbiya, warisan para nabi-nabi. Nabi itu manusia paling mulia. Jadi mengambil ilmu warisan para nabi berarti mulia, lebih hebat daripada harta. Sementara harta warisannya Qarun, warisannya Syadad, warisannya Fir'aun, warisannya Haman dan yang lain-lain. Orang-orang yang dihinakan sama Allah semuanya. Kamu mengambil warisan itu, kamu pun akan menjadi hina. Minggir orang itu, duduk manis kamu situ. Langsung duduk manis. Sekalian didudukkan. Satu aja kita, isya sudah. Lah, dua lah, satu lagi. Ini motivasi. Kita kisahnya aja. Satu sudahlah, mundur sudah. Padahaba bihada jawabi, maka pergilah dia yang menanya tadi dengan ini jawaban. Minggir sudah, takuk lutut. Faja'al akharu, datang yang lain. Satu sudah kalah, datang lagi satu. Faja'al akharu, datang yang kedua, yang lain. Fasa'ala kama sa'alal awalu, maka menanya yang lain ini sebagaimana telah menanya oleh yang pertama. Fa'ajaba Aliyun radhiyallahu anhu, maka menjawab Sayyidina Ali. Pertanyaannya sama, mana lebih utama, ilmu ataukah harta? Menjawab Sayyidina Ali, al ilmu abdalu minal mali, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala, berkata si penanya, bi ayyi dalilin, dengan apa dalilnya engkau bisa mengatakan ilmu lebih utama daripada harta? Dalilnya mana? Faqala, berkata Sayyidina Ali, al ilmu yuhrisuka wal malu tahrisuhu, ilmu itu menjaga akan engkau dan harta dijaga oleh engkau. Ilmu menjaga engkau, harta engkau yang menjaganya. Berbeda. Kalau orang ilmu menjadi safety-nya, berarti pelindung, pengaman, penjaga. Kalau engkau punya harta, engkau yang menjaganya, beresiko. Nah, paham tidak? Sudah. Dua saja, nanti kita akan sambung siat panjang umur, sisa yang 8. Insya Allah kita tuntaskan ini, ya. Sampai di manakah kita harus tuntas ini? Debat kandidat ini harus selesai. Gitu. Kalau Anda tidak hadir, kesempatan akan datang ketinggalan dan debat ini tidak diulang lagi. Paham saudara? Demikian, terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu muslimin dan muslimat atas kehadirannya, sehingga kita bisa sama-sama mengaji kembali malam hari ini. Kalau ada salah hilaf mohon maaf. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.